Pelaku peledakan bom bernama Alan Dinkler merampok $50.000 dari tempat kerjanya di toko Cash in Motion, perusahaan yang menyediakan simpan pinjam dan transfer uang yang keamanannya di bawah standar perbankan. Dia berhenti di pom bensin ini dan polisi Sacramento sempat melihatnya meledakkan diri tepat di depan minimarket pom tersebut. Jen lalu berbicara pada salah satu saksi yang mengaku melihat Alan saat keluar mobil, terus menunjuk seperti orang gelisah. Jen pun menyimpulkan kalau Alan sedang memberi sebuah isyarat. Jen menuju mobil Alan dan kaca pintu mobilnya meninggalkan pesan rahasia. He was terrified. Interesting, huh? Setelahnya di ruangan Bertram, Teresa memberi informasi tentang kejadian bom tersebut, dikendalikan dari jarak jauh, dan Alan kemungkinan adalah korban yang dipaksa memakai jaket bom. Bertram memerintahkan LaRoche dan Teresa untuk cepat memastikan apakah kasus ini perbuatan teroris atau tidak. Dan penyelidikan dimulai. Risby dan Van Pelt menuju Cash in Motion, di mana Jen sudah lebih dulu di sana berbicara dengan manajer Cash in Motion bernama Drake Vermillion. Dan karena sudah berkumpul, Jen ingin melihat di mana brankas yang dicuri Alan. Brankas itu di ruangan Drake. Saat kejadian, Drake diancam untuk membuka brankas tersebut. Setelah uang itu diambil, Drake dan pegawai lainnya bernama Tracy dikurung di dalam brankas. Setelah Jen melihat brankas dan ingin tahu di mana posisi Drake berdiri saat Alan mengambil uang, dia merasa cukup. Di ruangan lainnya, tim berbicara dengan Tracy. Berdasarkan forensik pada mobil Alan, terdapat beberapa CD yang berisi data klien. Tracy menjelaskan data itu merupakan laporan transaksi klien 2 bulan terakhir dan kaset CD itu disimpan di dalam brankas. Tracy lalu menceritakan saat awal Alan datang sebelum mencuri. Alan terus-terusan meminta maaf berulang kali. Tracy yakin kalau Alan adalah orang yang baik. I'm sorry, I couldn't be more helpful. Oh, no, on the contrary. Kemudian pindah ke sisi Teresa dan Cho. Diketahui Alan memiliki teman serumah. Dan karena tidak ada yang menyambut, mereka mengecek sekeliling. Dan Teresa melihat pintu belakang yang terbuka. Saat masuk, ditemukan teman serumah Alan tewas tertembak di kepala. We got a body. Teresa lalu menelpon Jen yang ternyata tidak tertarik untuk datang ke TKP. Justru Jen meminta Teresa kembali ke CBI. Dan setelah Teresa kembali, Jen menjelaskan motif sebenarnya di kasus ini. Ini bukan tentang uang $50.000, tapi kaset CD yang berisi laporan transaksi keluar masuk 2.000 klien. Belum tahu data itu digunakan untuk apa, tapi Jen yakin dengan analisisnya. Van Pelt lalu muncul untuk memberi laporan kalau tangki bensin mobil Alan penuh, sedangkan pom di TKP belum mengisi bensin mobil Alan. Jadi pertanyaannya, mengapa Alan berhenti di sana? Di tengah itu, O'Loughlin muncul untuk bertemu Van Pelt. Dia ingin memberikan kado pranikah, yaitu kalung peninggalan ibunya kepada Van Pelt. How's it look? Looks great. Kemudian Teresa dan Jen menuju pom bensin, lebih tepatnya minimarket tempat Alan meledakkan diri. Satu pegawai di sana bernama Anthony Gupta adalah orang terakhir yang berbicara dengan Alan sebelum bom meledak. Mengaku kalau Alan sempat meminta kunci toilet entah karena apa. Jadi tentu saja tim akan memeriksa toilet tersebut. Masuklah ke toilet, di mana pada dindingnya terlihat sebuah tulisan AD, singkatan nama Alan Dinkler, dan pesan lanjutannya 2976 Windsor. Anthony ditanya apakah mengetahui tulisan itu, dan dia mengatakan tidak. Sebagian coretan sangat sulit dibersihkan, jadi mungkin tulisan itu sudah lama di sana. Scavenger hunt then. Okay. Dan setelahnya, tim menyebar untuk mencari titik-titik potensial yang ada di daerah Windsor. Jen yang tidak ikut mencari menelpon Teresa menanyakan progres. Teresa mengatakan dia tinggal satu tempat lagi yang belum dikunjungi.
yaitu SMA Windsor yang sudah ditutup 2 tahun lalu. Jane menyuruh Teresa untuk berhati-hati, dan telepon dimatikan. Jane langsung menyusul Teresa. Sampai di sana, Jane memanggil Teresa yang tidak menyambut sama sekali. Sampai dia masuk ke ruangan loker, tepat di saat Teresa bangun dari pingsannya, Teresa sudah dipasangkan jaket bom, sama seperti Alan Dinkler. Harusnya mereka menuju penjinak bom, tapi ada ponsel yang berdering di kantong jaket bom itu dari sang pelaku yang menginginkan kaset CD Cash in Motion yang kini menjadi barang bukti CBI. Pelaku menyuruh Teresa mengambilnya dalam waktu 30 menit. Jane menjawab iya, sekaligus memberitahu pelaku kalau Jane juga ada di sini. Tapi pelaku tidak masalah selagi apa yang dimintanya dilakukan. Dan masuklah di perjalanan, Jane yang sekarang berkomunikasi dengan pelaku membelokkan mobil tidak menuju CBI tanpa memberitahu pelaku. Mereka justru kembali ke minimarket pom bensin. Dan di satu ruangan, mereka mendengar suara yang sinkron dengan suara pelaku di telepon. Mereka mendobraknya dan mendapati kalau pelaku adalah Anthony Gupta, sang karyawan minimarket. Jane berhasil merebut detonator dan Teresa melumpuhkan Anthony. God forgive me, I will kill you. Kemudian anggota CBI lainnya tiba. Anthony dimasukkan ke dalam mobil LaRoche. LaRoche sendiri belum ikut masuk karena tertarik mendengar Teresa dan Jane berdebat tentang rencana beresiko tadi. Dan tepat saat LaRoche masuk ke dalam mobil, tembakan terdengar di mobilnya. Dia muncul dan mengatakan Anthony telah melepaskan borgol dan meraih pistol. LaRoche menembak Anthony atas dasar pembelaan diri. Esoknya di ruangan Bertram, Teresa melaporkan bagaimana analisis Jane sampai pada Anthony Gupta. Pesan di toilet itu adalah cara yang cukup cerdik untuk menyelesaikan misi Anthony. Harusnya Alan akan selesai saat bertemu Anthony di minimarket. Sayangnya, polisi Sacramento menemukan Alan atas kasus perampokannya. Jadi, Anthony memilih untuk meledakkan bom. Sisanya, dia membuat pesan palsu di toilet yang sebenarnya ditujukan untuk menyandra agen CBI yang ke SMA Windsor untuk mendapatkan kaset-kaset tersebut. Sekarang, satu hal yang belum diketahui saat ini adalah digunakan untuk apa data klien di dalam kaset itu. As good as closed. Job well done, both of you. Thank you. Beberapa waktu kemudian, di tengah Teresa sedang mencoba gaun, karena diminta Van Pelt menjadi pengiring pengantin pernikahannya nanti, Joe masuk untuk melaporkan dari 2.000 klien pada data tersebut, ada satu nama, Max James, 59 tahun, yang baru saja terbunuh dan sedang ditangani kepolisian Sacramento. Maka tim pergi menuju rumah Max James. Dia tewas sekitar 4 hari dengan luka tembak dan beberapa luka seperti penyiksaan. Dan Joe menemukan foto Max James bersama Madeleine Hightower di rumah ini. Seketika itu juga, Jane menyuruh mereka segera pergi dari sini. Fix it with Sac PD. We were never here. Joe yang ingin tahu kenapa, diminta Teresa untuk menuruti. Cepat atau lambat, Joe akan diberitahu sebabnya. Sedangkan Jane pergi ke hotel untuk beristirahat. Dan di kamarnya, Madeleine sudah menunggu kedatangan Jane. Hello, Patrick. We need to talk. Max James adalah paman Madeleine, orang yang membantunya secara finansial selama Madeleine bersembunyi. Uang-uang yang dikirim ke Madeleine dikirim melalui Cash in Motion. Itu alasan mengapa daftar transaksi klien dicari. Anthony ingin melihat siapa yang mengirim uang pada Madeleine, yang artinya Anthony adalah bawahan dari Red John. Madeleine merasa Red John sudah semakin dekat dengannya. Ia berniat menyerahkan diri karena tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Jane Bond meminta waktu 48 jam pada Madeleine sebelum menyerahkan diri. Jane akan menemukan mata-mata Red John di CBI.
Madeline pun ragu. Bagaimana bisa Jane menemukan mata-mata Red John dalam waktu 48 jam, sedangkan sudah berbulan-bulan tidak ada hasil. I will, because I have to. Dan langkah pertama yang dilakukan Jane adalah mengumpulkan tim dan menceritakan semuanya. Dimulai dari tentang puisi Tiger Tiger yang diucapkan oleh Red John pada Jane, serta Todd Johnson mengucap puisi yang sama sebelum meninggal. Madeline yang dijebak untuk menutupi perbuatan mata-mata Red John, dan daftar tersangka yang dimiliki LaRoche. 4 tersangka selain Madeline, dan alasan Jane tidak memberitahu dari awal karena bisa saja justru LaRoche adalah mata-mata Red John. Jane punya rencana untuk mengetahui 4 tersangka tersebut, tapi setelah mendapatkannya, dia membutuhkan tim untuk membantu langkah selanjutnya. Dan semua sepakat untuk terlibat. Thank you. Kemudian, Jane langsung mendekati LaRoche, menawarkan sebuah kesepakatan. Informasi keberadaan Madeline Hightower dalam 48 jam ke depan ditukar dengan 4 daftar tersangka. Awalnya, LaRoche menolak, tetapi Jane mulai menyinggung rahasia LaRoche dan memberitahu kalau Donnie Culpepper, pencuri yang masuk ke rumah LaRoche, adalah suruhan Jane. Dan Jane menyebut tahu sebuah rahasia di dalam brankas LaRoche. Dan tampaknya LaRoche memang tidak ingin orang lain mengetahui rahasia di dalam brankasnya. Jadi ia menyerahkan nama-nama tersangka dan Jane akan memberitahu lokasi Madeline 48 jam ke depan. Give her 2 days. All right. Dan sekarang melihat 4 nama dalam daftar tersebut, yaitu Brenda Shetrick, Humas Media CBI, Asisten Jaksa Wilayah Osvaldo Ardiles, Direktur CBI Gail Bertram, dan Agen FBI Craig O'Loughlin. Craig is on the list? It's ridiculous. Salah satunya adalah mata-mata Red John. Jika tidak, maka LaRoche adalah orangnya. Karena calon suami Van Pelt ikut jadi tersangka, untuk menghindari kebocoran, Van Pelt diminta bertugas melindungi Madeline di kabin persembunyian. Dan sekarang penyusunan rencana. Menggiring para tersangka dengan mengatakan lokasi keberadaan Madeline yang sebenarnya palsu. Lokasinya adalah sebuah hotel. Dengan masing-masing dari mereka akan ditempatkan di kamar yang berbeda dan di lantai yang berbeda. 4 tersangka ditambah LaRoche. Tentu, Red John tidak akan mengirim aset berharga CBI-nya untuk membunuh Madeline, tapi mengirim pembunuh bayaran. Jadi, kamar manapun yang dituju pembunuh bayaran untuk membunuh Madeline, pemilik kamar itulah mata-mata Red John. Dan kemudian, tim dengan cara masing-masing memberikan informasi pada para tersangka tentang keberadaan Madeline di sebuah hotel dengan memberikan nomor kamar yang berbeda-beda. LaRoche di kamar 705, Gail Bertram di kamar 605, Craig O'Loughlin di kamar 505, Brenda 405, dan Osvaldo Ardiles 305. Sedangkan tim akan memantau di lantai 8, kamar 805. Dan singkatnya, semua sudah bersiap untuk memantau. Dan saat itu, Jane melihat si pembunuh bayaran terekam kamera. Awalnya tim skeptis, karena pembunuh menuju lantai 8 di lantai mereka saat ini. Tapi Jane yakin pembunuh melewati tangga darurat. Dan terlihat di kamera, pembunuh itu masuk ke kamar Gail Bertram dan mengeluarkan alat-alat eksekusinya. Risby dan Cho segera menuju ke sana. Dan ketika mereka menyerbu masuk, alih-alih tertangkap, pembunuh itu justru bunuh diri dengan melompat dari tepi balkon. Yang didapat sekarang hanyalah alat-alat milik sang pembunuh. Sebuah tas, obat bius, dan tali. Tampaknya berencana untuk membawa Madeline hidup-hidup. Sekarang semua tertuju pada Bertram sebagai mata-mata Red John. Di sisi Van Pelt, dia merasa lega karena O'Loughlin bukan pihak yang bersalah. Dia menceritakan tentang apa yang dilakukan tim, bahkan mengajak O'Loughlin untuk pergi menemaninya menjaga Madeline di tempat persembunyian yang asli.
course, I'll go with you. Thank you. Sedangkan di sisi Jane, dia dengan segera menemui Bertram untuk membawanya ke sebuah mall dengan dalih Madeline akan berada di sana. Sementara Rigsby dan Cho akan melindungi Jane dari jauh. Mungkin bisa dibilang di waktu yang sama. Teresa baru sampai di tempat persembunyian Madeline. Di depan gerbang dijaga oleh dua sheriff yang tidak tahu siapa yang mereka jaga. Dan kembali ke Jane, Bertram merasa Madeline tidak akan muncul di sini. Jane dengan percaya diri menuntun Bertram melalui logikanya. Memberitahu kalau Madeline dijebak oleh mata-mata Red John di CBI. Bertram justru mengatakan Jane terlalu memaksakan diri tentang Red John. Dan itu seperti sudah mencapai ujung tali. Kata-kata ujung tali membuat Jane mengabaikan ceramah panjang Bertram dan ingatannya kembali kepada alat-alat yang di bawah pembunuh bayaran, yaitu tali. Jane dengan cepat berkomunikasi dengan Rigsby dan Cho kalau tali yang digunakan pembunuh bukan untuk mengikat Madeline, tapi digunakan untuk turun ke lantai bawah, yaitu kamar 505. Mata-mata Red John bukanlah Gail Bertram, melainkan Craig O'Loughlin. Sedangkan di sisi Van Pelt dan O'Loughlin yang sudah sampai di depan gerbang persembunyian Madeline, O'Loughlin diam-diam menembaki dua sheriff penjaga gerbang tanpa sepengetahuan Van Pelt. Dia unggul kembali ketika Rigsby mencoba menelpon Van Pelt tapi dimatikan oleh O'Loughlin tanpa meninggalkan kecurigaan. Kembali lagi ke Jane yang sedang berusaha menelpon Teresa, mengabaikan kekesalan Bertram dan diusir begitu saja oleh Jane. Answered your damn phone. Dan tepat di dalam kabin saat Van Pelt dan O'Loughlin muncul, barulah Teresa mengangkat telepon Jane. Jane mengatakan dengan jelas kalau mata-mata Red John adalah Craig O'Loughlin. Teresa langsung membalikkan badan dan ingin menembak O'Loughlin, tapi O'Loughlin lebih dulu menembak Teresa. Oh my God. Di tengah ketidakpercayaan Van Pelt kalau tunangannya adalah mata-mata Red John, O'Loughlin teralihkan ketika Teresa melempar bantal kepadanya. Dengan cepat, Madeline dan Van Pelt menembak O'Loughlin beberapa kali. Kondisi yang sekarat, O'Loughlin mengambil kalung yang diberikannya kepada Van Pelt dan ia kemudian tewas. Teresa yang sedang terluka kembali menghubungi Jane dan Jane memintanya untuk mengambil ponsel O'Loughlin. Menekan tombol panggil ulang yang kemungkinan besar adalah Red John. Dan jika Red John menjawab, katakan padanya kalau O'Loughlin sudah tewas. Berpindah di sudut pandang Jane, seorang pria mengangkat telepon di waktu yang sama dengan Teresa mengatakan O'Loughlin sudah tewas pada orang yang di ujung telepon. Jane mendengar pria itu mengatakan tidak apa-apa, kadang kita menang, kadang kita kalah. Telepon dimatikan dan Teresa menyampaikan pada Jane kata-kata yang sama persis dengan apa yang Jane dengar dari pria yang duduk di dekatnya. Jane pun mematikan telepon tanpa memberitahu Teresa sama sekali. Dia menghampiri pria itu dengan langsung menjelaskan kalau Jane tahu siapa yang pria itu telepon tadi. Lalu Jane menanyakan, siapa pria itu? Some people call me Red John. Red John tampak sopan di permukaan, dengan nada yang tidak cenderung merendahkan Jane, meskipun dia tahu rencana yang dibuat Jane untuk mengungkap mata-matanya di CBI. Dan karena mata-matanya sudah tewas, Red John memberitahu Jane bahwa ia berencana pensiun dari pembunuhan berantai. Dan dia menyuruh Jane untuk menghentikan urusan balas dendam terhadapnya. Jane pun berkata dia akan berhenti ketika Red John sudah mati. Dan Red John mempersilahkan Jane untuk membunuhnya. Tapi Jane ingin bukti yang jelas apakah dia memang Red John atau seseorang yang dikirim oleh Red John yang asli. Jadi, Red John mengatakan tentang saat dia membunuh istri serta putri Jane. Istrinya memiliki bau wangi seperti lavender
dan putrinya keringatnya seperti stroberi dan krim. Jane mulai menjadi emosional. Karena itu, membawa kembali kenangannya. Dan ketika Red John mencoba pergi, Jane memanggilnya sekali lagi, mendekatinya, dan menembaknya 3 kali di perut dengan pistol yang disembunyikannya di saku jaket. Kemudian, sebagai penutup dari season 3 ini, Jane duduk kembali di meja, dengan tenang menghabiskan teh, lalu meletakkan tangannya di kepala, menunggu penangkapannya dengan ketenangan dan rasa damai. Apakah benar yang dibunuh Jane adalah Red John atau tidak? Dan apa yang akan terjadi pada Jane selanjutnya? Semua akan dijelaskan pada The Mentalist Season 4.